sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani wa akhwati fillah, Majlis Kitab Minhajul Abidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami, santri-santri Samar Anwar yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab Tasawuf Minhajul Abidin, itu majlis yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan, memberi kita umur yang berkah, diberi kesehatan zahir dan batinan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba yang taat dan istiqomah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami'il ikhwani bil anbiya wal mursalin wa jamil awliya wa syahada wa sayyid jami' masyayikhina fi din sunan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani wa yusan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali hamadana Allah bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kemarin sampai di tentang rintangan-rintangan yang harus kita lalui, rintangan-rintangan yang harus kita lalui yang butuh perjuangan. Itu ada 4 rintangan terbesar bagi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama dunia, kemudian wal khalqu makhluk, kemudian syaitan, wan nafsu, dan hawa nafsu. 4 perkara ini merupakan perkara-perkara rintangan yang harus dilalui. Yang harus kita bisa menang menghadapi 4 perkara ini. Kita harus menang dengan dunia, kita tidak sampai mabuk dunia. Kita juga harus menang dengan makhluk, kita juga tidak sampai lebih mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala.
kita juga harus bisa mengalahkan setan dan hawa nafsu. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fahtaja la mahlata illa dabi hadil awaiq wa izahatiha anhu. Jadi 4 perkara ini, 4 rintangan ini harus tidak bisa tidak, maka harus ditolak, harus dihilangkan, ya. Kalau tidak, wa illa fala yatatarhu amruhu minal ibadah, maka orang tersebut tidak akan bisa beribadah. Nggak bisa lah ibadah. Orang itu tidak beribadah diantaranya karena lebih memberatkan dunia. Kemudian lebih memberatkan makhluk, kalah dengan setan dan kalah hawa nafsu. Kalau ini tidak dihilangkan, tidak dikalahkan, orang nggak akan jadi ibadah. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awahtik. Fayahtaju ila qadiha bi arba'ati umur. Jadi untuk menghadapi 4 rintangan ini tadi, kita membutuhkan 4 perkara. Ada 4 perkara yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadapi 4 rintangan ini tadi, menghilangkan 4 rintangan. Apa itu? Yang pertama yaitu at-tajarrud anid dunya, yaitu lepas dari dunia. Maksudnya lepas dari dunia ini, zuhud, maksudnya ya hidup ya di dunia, tetapi kita tidak sampai hanyut dari dunia. Ya sekedar hanya untuk perkara-perkara yang memang dibutuhkan untuk ibadah. Tidak untuk bersenang-senang dengan dunia. Nah, kalau udah gitu nih aja tak akan bisa. Ya jelas putus tengah jalan. Orang yang cinta dunia, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu harus, dunia itu harus ditepikan dulu. Nah, memang harus dilewati, tapi kita harus pandai-pandai jangan sampai dunia itu justru mengalahkan akhirat kita. Yang pertama itu at-tajarrud anid dunya, kemudian yang kedua at-tafarrud anil khalqi, kemudian menyendiri dari makhluk-makhluk. Jadi orang kalau kepengen selamat ibadahnya, jangan suka kumpul sama orang-orang banyak. Nah, kalau orang dah kumpul sama orang banyak, minimal melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu minimal tuh. Atau mengurangi volume ibadahnya. Otomatis ya, kalau dia sendiri duduk, dia bisa baca Quran, baca ini, baca selawat, baca zikir. Ketika dia kumpul sama orang, kumpul, itu akan terkurangi ibadahnya sedikit. Jadi itu diantaranya hal-hal yang harus dihindari bagi seorang murid. Murid itu sebetulnya adalah orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridu bahwa murid, orang yang menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kok ada orang murid dia suka kumpul sama orang, terus kumpul, nah itu tak bisa. Dia tidak akan bisa sukses, itu nggak bisa. Itu nanti dia akan lebih sibuk dengan makhluk, meninggalkan Khalik. Dia sibuk dengan makhluk sampai dia menomorduakan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mestinya kita kan menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan Allah. Tapi ketika seorang dia sibuk kumpul dengan orang terus, ya sudah, Allah dinomorduakan, tak nomor berapakan Tuhannya. Jadi itu syaratnya yang kedua. Kalau nak selamat dari makhluk, fatafarrud anil khalqi, menyendiri dari makhluk. Ya campur ya kadang-kadang, seperlunya saja, ya. Makanya kalau di zaman salafus saleh dulu ada istilahnya uzlah. Uzlah ini memang betul-betul seorang nih murni dia nak ibadah, menyendiri betul. Di gunung, di mana, menyendiri betul, fokus. Mau ngapain, mau ngobrol sama siapa? Kalau kita kumpul sama kawan, kumpul sama teman bisnis, kumpul sama ini, dari pagi sampai pagi lagi ngobrol terus. Berapa waktu yang hilang? Nah, itulah ruginya kalau sering kumpul dengan orang bagi seorang murid. Kali bagi seorang calon legislatif, ya harus kumpul orang terus. Wow, sana. Janji sana, janji sini, dan sebagainya. Ya, hati-hati. Ya, yang orang yang seperti itu, ya harus niatnya yang bagus, ya, yang macam mana kumpul dengan orang itu jadi ibadah. Jadi kumpul dengan orang kalau bukan ibadah rugi.
Nah, itu sudah jelas rugi, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dengan orang harus dengan sesuatu yang memang itu adalah ibadah gitu. Kemudian wal muharabatu ma'a syaitan, memerangi setan. Nah, ini kalau tidak sama dari setan, perang dengan setan. Harus kita perangi memang setan itu. Jangan diikuti terus. Kalau dijadikan kawan setan tuh musuh, dijadikan kawan ya selesai. Tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang setan musuh ya harus dianggap musuh. Ketika orang sudah menjadikan setan jadi kawannya maksiat, ya selesailah di situ. Ibadahnya mau seperti apa? Kemudian yang terakhir wal mukhalafatun nafsi, yaitu kalau bahasa kita yang mudah, melawan hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Ini hawa nafsu diikutin terus. Ini hawa nafsu ini bukan hal yang haram-haram, toh yang mubah. Nah, yang boleh pun sebenarnya hawa nafsu tidak harus dituruti terus. Ini asam pedas, besok 3 rasa, besok sate kambing, besok gulai, besok rendang, besok ini, besok makan. Itu termasuk hawa nafsu. Anak diturutin terus tak bisa, seperti tidak bisa. Itu bukan sifatnya para aulia, nggak kayak gitu. Makan, urusan makan aja sudah kita harus perang dengan hawa nafsu tuh. Kemudian ada duit, hawa nafsu, cari duit halal. Pokoknya caranya halal. Tapi kalau di nafsu butuh dapat duit banyak, nafsu lagi. Nah, itu nafsu juga, keinginan nafsu itu memang maunya begitu. Padahal duitnya halal, iya halal. Cuma kamu tuh kalau mengikuti hawa nafsu terus ya tak ada habisnya. Nyari duit tak ada habisnya sampai mati. Dah mati baru pensiun. Nah, pensiun muda atau pensiun tua tak tahulah. Nah, dah mati baru dia tak nyari duit. Kalau belum mati hari ini masih nyari duit, masih dijamin. Itu aja tak habis-habis. Padahal kalau orang-orang soleh, salafus soleh sebenarnya, kata mereka orang itu kalau sudah 40 tahun sudah dunia taruh pinggir. Sekarang akhirat nih. Kalau udah 40 tahun. 40 tahun ke atas. Ini ya 40 tahun, ada yang 40 ke bawah. 40 ke atas. Kalau udah 40 tahun masih dunia terus. Kau nak kemana pergi? Kau nak kemana pergi? Umur kau berapa? Nah itu. Kalau nak main-main dunia itu umpamanya ini pun udah salah. Mulai 0 tahun sampai 40 tahun, nah ini saya masih kumpul dunia. 40 tahun ke atas sudah fokus akhirat. Karena kalau dihitung-hitung orang umur 80 tahun tuh jarang. Berarti yang umur yang tinggal lebih sedikit daripada yang sudah dilalui. Pasti itu. Tapi rasa kita ini macam nak hidup 2000 tahun, 3000 tahun, slow aja. Macam tak ada yang mati, kawan-kawan aja yang mati, tetangga mati. Dia sendiri tak mati perasaan. Begitu santai. Mukhalafatul lin nafsi. Jadi segala satu keinginan nafsu nih namanya. Keinginan apa? Nah, itu apa namanya? Itu tidak mesti hal yang haram-haram toh. Nah, ya, kalau yang haram sudah pasti ditinggalkan. Nah, apakah itu karena setan, apakah itu karena hawa nafsu? Itu sudah pasti ditinggalkan. Tapi kalau untuk kata orang murid ini, seorang murid yang ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya bukan yang haram lagi. Kalau yang haram sudah pasti ditinggalkan sudah. Tidak ada cerita, sudah naik peringkat ke atas. Ya, yang makruh tinggalkan. Naik lagi ke atas. Yang mubah, tetapi itu tidak bermanfaat, ya. Itu juga mestinya ditinggalkan. Itu begitu. Yang nggak harus haram. Jadi meninggalkan sesuatu itu tidak harus haram. Makanya zuhud, orang zuhud itu meninggalkan dunia bukan yang haram-haram, yang halal-halal, tetapi kira-kira yang mengganggu ibadah, ini merepotkan. Nah itu termasuk begitu. Nah inilah 4 perkara yang harus kita lakukan, ya, untuk agar kita bisa insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa man nafsu fa ashaduha id la yumkinuhu tajarrudu anha. Sedangkan di antara 4 musuh ini, yang paling 4 hambatan ini yang paling berat sekali itu hawa nafsu. Nah, itu paling berat. Sudah jelas. Kenapa? Id la yumkinu tajarrudu anha, karena kita tak bisa memisahkan hawa nafsu. Kalau setan lain, kita lain. Masing-masing.
sesuatu yang lain. Dunia lain, kita lain. Nah, terus makhluk, manusia dia lain, kita lain. Maksudnya terpisah, bukan satu. Tapi kalau nafsu, kita dan nafsu ini jadi satu nih. Bagaimana nak misahkan? Tak bisa misahkan. Maka nafsu itu paling berat. Nah, jadi kadang ada orang bisa ngelawan setan, bisa jauh dari manusia, ya, terus dari dunia, oke. Tapi kena hawa nafsu, dia lebih susah untuk menundukkannya, susah. Ada orang sudah zuhud, dia sudah melarang, nggak punya apa-apa, dunia tak punya, sudah dengan makhluk nggak campur, ya, lebih banyak sendiri. Kemudian untuk kalau urusan perangi setan dia menang, tetapi dia jaga hatinya ini. Betul dia melarang, tapi kok kepengen nengok orang itu, itu udah nafsu namanya. Kepengen itu. Lebih susah karena itu lengket di badan tuh. Ya, tuh. Wala ayyakahara habi marratin wa yakma'aha kasyaitan. Jadi tidak bisa kita istilahnya mengalahkan hawa nafsu ini, ya, sekaligus, tak bisa. Seperti setan, kalau setan bisa putuskan sekali, bisa setan. Bisa putuskan sekali. Kalau hawa nafsu tak bisa karena dia ada pada diri kita. Itu ya al-matiyatu wal alah. Wala matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaksiduhu al-abdu minal ibadati wal iqbali alaiha. Idhiya majbulatun ala diddil khair kal hawa wa tibaiha lahu. Ya, karena hawa nafsu itu dia macam jibillah, macam tabiat, macam apa yang memang ada pada diri kita itu sudah pembawaan dari sananya. Jadi memang lebih repot. Wala matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaksidul abdu, dan dia udahlah lengket di badan kita, sama dengan kita, dan kita tidak boleh ngikutin dia gitu loh. Repot kan? Kalau kita nak betul-betul ibadah, kita nak tujuan kita betul-betul menjadi hamba yang tujuan kita betul-betul ibadah, ya, kita tak bisa mengikuti hawa nafsu, tak bisa. Contoh ya Allah, hawa nafsu satu, istirahat, nak santai, itu hawa nafsu. Sebentar lah hawa nafsu, santai dulu, itu hawa nafsu tuh. Repot hawa nafsu. Dosa, enggak dosa. Wong duduk santai kok dosa, ya enggak dosa. Baring dosa, enggak dosa. Tapi itu ngikuti hawa nafsu. Dan nanti nafsu nak istirahat terus. Itu. Jadi kalau kita nak ngikutin dia memang tak jadi ibadah. Tak jadi. Sholat ya memang berat. Ya kenapa kita harus ngelawan hawa nafsu? Kalau nafsu sudah bangun apa tidur? Nafsu pasti pilih tidur. Itu jelas. Itu begitu. Idhiya majbulatun ala didil khair, karena nafsu itu memang sudah majbulah ini memang sudah menjadi wataknya, itu dia berseberangan dengan kebaikan. Jadi orang kalau kepengen baik, dia harus berseberangan dengan hawa nafsu. Karena apa? Sifat hawa nafsu ini dia berseberangan dengan kebaikan. Berarti yang tidak diingini hawa nafsu ini mesti bagus. Gitu. Jadi sifatnya hawa nafsu itu memang dia didil khair, ya. Kebalikannya, ya, perlawanan daripada kebaikan. Kal hawa wa tibaiha, seperti hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu, wa tibaiha lahu. Fahtaja idzan ila ay yuljimaha bilijamit taqwa. Maka butuh kalau begitu mengekang hawa nafsu dengan kekangan ketakwaan. Macam mana supaya nafsu ini kita ikat dengan ikatan ketakwaan. Ketakwaan orang ketakwa apa ya? Takwa tentu kita ada masalah pahala kalau taat. Kalau kita melakukan hal-hal yang maksiat ada siksa, ada neraka. Dengan itu nafsu ini biar dia takut. Nanti di akhirat kau pun disiksa juga, tahu tak? Gitu loh. Nafsu tuh. Kau sekarang ngajak aku malas-malas nih, tapi di akhirat nanti kau pun disiksa juga. Macam mana? Gitu. Jadi nafsu itu memang harus dikasih pelajaran juga. Jadi dikira nanti kalau di akhirat yang disiksa cuma aku saja, kamu nafsu kamu pun disiksa juga nanti. Kamu pun sakit juga. Tapi memang dia wataknya si nafsu ini memang dia selalu saja berselisih dengan kebaikan. Makanya diikat dengan ketakwaan, dengan ancaman Allah, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala surga dan sebagainya. Kalau kau pengen bagus,
Ini ya, surga ya bagus gini. Jadi kita ini sebenarnya mendidik nafsu kita sendiri itu berat. Nah, dan orang ketika dia tidak punya apa namanya nih semacam usaha begitu, dianggap ini biasa-biasa saja, ya sudah, dia akan selamanya dia akan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu dianggap sebagai apa namanya hal yang baik-baik saja. Diikuti nggak apa-apa. Apa sih salahnya istirahat? Apa sih salahnya makan-makan yang enak-enak? Nah, jadi dianggap itu saya ini sekarang lagi tak nafsu makan lah. Jadi makan malah harus nafsu. Ini dunia. Malah makan, cari obat nafsu makan. Padahal secara ilmu tasawuf, makan itu nggak boleh nafsu. Nah, makan nafsu itu tambah nggak boleh. Tapi kita secara ilmu dunia itu, kalau tak nafsu makan, minum obat biar nafsu makannya. Kan terbalik. Jadi ketika kita nafsu makan nih, pokoknya ada lauk, ada apa. Ketika kita kita majukan ke sini. Kok rasa sedapnya gini. Ini dah nafsu namanya. Dosa? Nggak dosa. Tapi namanya kita sudah melakukan sesuatu tapi berdasarkan dengan hawa nafsu. Seperti itu. Begitulah orang-orang soleh. Dia tak mau main hawa nafsu itu. Karena nafsu dia pertama nanti di situ. Nanti ke yang lain dia merembet-merembet. Ke yang ibadah, ke yang ini, ke yang ini, ke yang ini. Nafsu semuanya. Nah itu berat. Tapi bisa insya Allah. Fahtaja idzan ila ay yuljima bil jami taqwa litabqa lahu fala tanqati. Wa tanqada lahu wala tadqa. Jadi supaya apa? Ya, supaya nafsu itu memang tetap ada di dalam apa? Karena nafsu itu dibutuhkan juga. Nafsu itu dibutuhkan juga. Sekarang contoh, orang, mohon maaf ya, banyak orang menikah, Allah tidak kasih nafsu. Macam mana nak punya anak? Nggak bisa. Tapi Allah kasih nafsu. Allah kasih nafsu. Hanya terjadi keturunan. Jadi ada manfaatnya juga. Jadi nafsu tuh dia tidak bisa dihilangkan, tapi dia hanya ditundukkan saja. Ditundukkan. Kau jangan kemana-mana. Kau jangan kemana-mana. Ini kau hanya yang halal-halal saja. Ini yang halal. Itu haram, jangan haram, jangan halal. Nafsu mau kemana-mana dia mau pergi. Diikat pakai takwa. Litabqa fala tanqati, supaya dia tetap ada dan dia tidak terputus. Wa tanqada lahu fala tadqa, dan dia bisa diarahkan. Nafsu itu diarahkan. Contoh gimana? Sebagai tabiat Allah Subhanahu wa taala, kita nih diciptakan Allah Subhanahu wa taala punya nafsu, nafsu birahi. Nafsu birahi. Tetapi syariat Islam Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita memutuskan nafsu ini habis. Sudah, tidak ada. Kebiri umpama contoh. Nggak ada gitu di dalam Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah. Supaya apa? Ya, ini nafsunya ini disalurkan di hal yang benar. Dia tetap ada. Bukan macam mana biar ibadah kau kan ada dikebiri. Kan gitu. Nggak gitu caranya. Diputuskan nafsunya dengan cara dikebiri. Nggak ada nafsu lagi udah. Tak kepengen nak nikah, tak kepengen apa dah, tak ada ini lagi. Ya nggak gitu. Tapi disalurkan kepada hal yang benar. Diumbar ya salah, kemana-mana yang haram salah. Fayastamiluha fil masali wal marasyid. Jadi kemudian kalaulah nafsu ini kemudian diarahkan, dia dituntun, dia nanti bisa menjadi melakukan hal-hal yang bagus-bagus. Nah, jadi dibawa dituntun kepada hal yang bagus. Jadi nafsu ini sebenarnya macam kita pandai nuntun tak? Kalau kita tak pandai dinuntun, maka kita justru akan terseret. Nah, akan terseret oleh. Nah, kalau kita bisa, contoh umpamanya ini kita punya kerbau. Kerbau nih kayak apa kita? Bisa tak kita menundukkan kerbau nih? Kalau kita tak bisa menundukkan kerbau, sudah kita ditarik kemana-mana, sawah orang, kebun orang dimakannya, kita terseret aja dari belakangnya. Tak bisa ngapa-ngapain, terseret kemana-mana. Merusak kebun orang dan sebagainya, nabrak orang, ngejar orang. Tapi ketika kita bisa tundukkan ya, macam mana caranya, macam mana. Akhirnya dia bisa kita gunakan untuk apa namanya, kalau untuk pengairan, muter gitu, bikin pengairan atau apa, atau untuk membajak sawah gitu, berhenti ini bermanfaat jadinya. Jadi diarahkan, nafsu itu diarahkan hal yang bagus. Kemudian wayamnauha anil mahalik wal mafasid, dan mencegah nafsu dari hal-hal yang
tempat-tempat yang membinasakan dan tempat-tempat kerusakan. Jaga dari hal-hal yang bisa membinasakan nafsu. Jangan boleh. Fayakhudhu idan fi qadhi hadil aqabah wa yasta'inu billahi jalla dzikru ala dzalik. Kemudian kalau memang bisalah seorang murid ini melakukan hal ini, 4 ini, maka dia akan bisa memutuskan rintangan ini. Dan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas usahanya ini. Falamma faragha min qatiha, maka setelah ini perjalanan kesimpulan. Jadi Imam Ghazali ini menunjukkan kesimpulannya dari awal dulu. Diarahkan kita, kesimpulannya gini. Nanti di dalam baru mendetail macam mana nak ngalahkan setan, macam mana nanti di dalam ini cuma diarahkan. Maksudnya kesimpulannya di awal. Nah, kita supaya ketika kita masuk ke dalam kitab ini kita sudah ada gambaran gini. Oh ya, ini sarannya harus 4 ini, kita tajur anid dunya, betafarrud anil khalqi. Kemana nih ya? Nah, nanti di dalam baru dilebarkan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Falamma baqara min qatiha raja ila qasil ibadah. Setelah dia sudah bisa memutuskan rintangan ini, maka dia kembali yaitu beribadah. Maksud niat kepada niat ibadah. Kalau udah halangan ini sudah selesai semua, ya tinggal ibadah. Memang niatnya pertama kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Apa tuh maksudnya Quran tuh kayak gitu? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Nah, inilah dia. Jadi kadang-kadang kita nih ya awam kan, nyembah Allah ya salat, puasa ya puasa, haji. Tapi nggak ada proses menuju yakinnya tuh, tidak ada. Nah, ya gini sudah. Yakin Allah ada, yakin apa gitu maksudnya yakin tuh? Yakinnya memang betul, tidak ada lagi. Istilahnya Allah Subhanahu wa taala sudah buka hati dan sebagainya, sudah nggak ada keraguan sama sekali. Seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yakinnya sudah luar biasa. Awaridun ta'tariduhu fatasghaluhu anil iqbal alal maksudi min al ibadah wa tasudu anit tafarruqi lidzalika kama yanbaghi wa ta'mal fa ya arba'atun. Kemudian ada lagi perkara-perkara yang memang akan juga kita itu seorang murid itu dia akan bersentuhan juga dengan perkara-perkara, dia juga akan berinteraksi dengan perkara-perkara yang akan menyibukkannya dari maksud ibadah. Sudah, sekarang pembahasannya bukan dunia, makhluk, setan, hawa nafsu. Dah, ini selesai sudah. Cuma ada lagi hal. Masih ada lagi nih. Apa nih? Itu sudah ditundukkan. Ada lagi perkara-perkara yang memang bisa juga mengganggu lagi. Apa tuh? Yaitu pertama, waktu sudah ada tafarruq yang bisa menghambat dia untuk fokus ibadah. Apa? Fatamal faidah ya arba'atu, itu ada 6 perkara. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara lagi. Nah, ini tadi sudah bunuh setan susah, apa segala macam, hawa nafsu menundukkan sudah berat. Masih ada lagi yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah. Apa itu perkara? Pertama, rizki. Tutalibun nafsu bihi wa taqul la budda li min rizkin wa qiwam wa qad tajarratu anid dunya wa tafarratu aidan anil khalqi wa min aina yakunu qiwami rizki. Sekarang rizki jadi pikiran. Rezeki macam mana? Total nafsu menuntut ini. Macam mana nih rezeki nih? Ini harus nih rezeki nih supaya harus makan, bisa berdiri, bisa ibadah. Macam mana? Sedangkan aku ini sudah istilahnya pisah dengan dunia. Dan aku juga sudah nggak campur sama manusia. Saya sudah menyendiri. Macam mana aku bisa mencari rezeki kalau begini? Tinggal ini mikirin rezeki pula, macam mana kalau tak makan bisa ibadah. Ini lagi masalah nih. Ini macam mana nanti? Itu yang kedua, al-akhtar. Min kulli shay'in yakhafuhu aw yarjuhu aw yuridu aw yakrahuhu
au yukrihuhu wa la yadri salaha fi dzalika aw salahahu fi dzalika aw fasadahu fa inna awaqibal umuri mubhamah wa yastaghilu qalbuhu biha fa innahu rubbama yaqau fi fasadin aw mahlakah. Kemudian yang kedua yaitu kekhawatiran-kekhawatiran, ya. Kekhawatiran-kekhawatiran min kulli syai' terhadap sesuatu, rasa takut ini itu segala macam, ya. Dan segala macam, ada sesuatu yang dia ingin sesuatu, takut kehilangan, takut tak dapat, atau dia benci sesuatu, takut pula datang, au yakrahu. Kemudian wala yadri salahahu fi dzalika au fasadahu au akibul umur mubhamah. Dan sedang dia juga kadang-kadang menghadapi sesuatu, nggak tahu ini bagus tidak, apa bagus tidak, ini tak tahulah macam mana nih. Jadi akhirnya kegelisahan datang. Orang ini kalau gelisah macam mana nak ibadah? Rasa takut macam mana nak ibadah? Rasa cemas macam mana nak ibadah? Ada lagi gangguan. Jadi ini menjadi satu juga permasalahan. Itu bisa menjadikan dia menjadi jatuh kepada kebinasaan. Kebinasaan macam mana sudah? Akhirnya takut, jam keterlaluan, akhirnya ibadah nggak bisa lah. Hidup susah aja, cemas tok ini. Nah, ketakutan, akhirnya macam mana nak ibadah? Baru nak sholat, Allahu Akbar. Nah, hati dia ada perasaan, aduh nanti ini macam mana, macam mana. Entah apakah ada orang yang mengancam dia atau segala macam dan sebagainya. Itu gangguan juga dari ibadah, susah. Itu kedua. Yang ketiga, asyada'id wal masaib tunsabu alaihi min kulli janib. Kemudian ada lagi musibah-musibah, ya. Musibah yang terjadi yang menimpa dirinya dari segala macam arah. Orang nak ibadah, iya kalau lagi aman ibadah enak, tahu musibah, kecelakaan. Macam mana dia? Apakah dia bisa rajinnya, istiqomahnya kayak sebelumnya? Masih bisa. Pokoknya baca Quran, pokoknya waktu dia sehat aman, baca Quran bisa 1 juz 2 juz. Ketika kakinya patah, dia terbaring di rumah sakit, apa masih bisa konsekuensi seperti itu? Ini juga termasuk nanti akan menjadi hambatan. Padahal ini semuanya harus dilewati nih, harus lulus semua nih. Harus lulus semua nih. Jadi istiqomah kayak apapun. Intinya sebetulnya tuh dari awal sampai akhir nih, kesimpulan itu istiqomah. Hadapun setan harus istiqomah, hawa nafsu istiqomah, dunia istiqomah, semuanya. Ini musibah, rezeki, rasa takut apapun yang terjadi, pokoknya istiqomah. Masya Allah. La siyama waqad intasaba li mukhalafatil khalqi wa muharabati syaitan wa mudadatin nafsi fa kam min ghussatin yatajarra'uha wa kam min siddatin tastaqbiluha wa kam min hammin wa hazanin ya'tardu wa kam min musibatin tatalaqqa. Nah, dia lebih susah lagi. Orang yang sudah berjuang, dia ini tadi kan harus pokoknya menjauh dari dunia sudah. Kemudian menjauh dari makhluk sudah. Kemudian melawan setan sudah. Itu udah susah tuh. Rasanya ini perjuangan udah kayak apa susahnya. Tambah lagi musibah, kena musibah pula tambah. Lebih sengsara, lebih sakit daripada orang yang santai-santai nggak ada merangi setan, nggak merangi dunia. Dia susah. Ini orang sebelum terjadi musibah ini, dia rasanya ini sudah perjuangan itu sangat berat nih. Ngawan hawa nafsu bukan tak berat. Meninggalkan dunia bukan tak berat, tambah musibah hebat, tambahlah dia. Jadi ini beban yang kayak gini posisi harus tetap istiqomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari. Istiqomah terus. Apa tak manusia luar biasa. Nah, para anbiya ya gini istiqomah. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, coba kayak apapun musibahnya, istiqomah lurus terus. Ya itu kan contoh, Nabi itu kan contoh. Nah, itu contoh. Warabi yang keempat, anwa'ul qada minallahi subhanahu wa ta'ala bil khuwil wal mur taridu alaihi halan fahalan wan nafsu tusari'u ila sukhat wa tubadiru ila fitnati fastaqbalatu hahuna aqbatul awarid al arba'ah. Yang keempat yaitu tentang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya.
Ada yang enak, ada yang tak enak. Kalau pas yang enak-enak Allah takdirkan senang. Kalau yang pas tak enak, macam mana takdir pas tak enak? Itu mengganggu ibadah juga. Nah, otomatis mengganggu ibadah. Nah, kalau maksudnya bukan mengganggu ibadah, mana kalau dia lupa, ya jadi akhirnya ya mengganggu ibadah. Bisnis bangkrut. Dulu Masya Allah rajin sholat, mau pakai hijab, waktu dagangannya laris. Ini kisah nyata. Begitu dagangannya bangkrut, waduh, langsung sholatnya hilang, jilbabnya hilang. Ini sudah kodoknya Allah. Yang mau bangkrut mau untung itu sudah keputusan Allah. Engkau mau bangkrut yang kau harus, engkau waktu untung kau harus istiqomah, waktu bangkrut kau harus istiqomah. Nah ini kan harus, ini kan butuh cobaan. Ini kan luar biasa kayak begini. Nah itu. Wa nafsu tusari'u ila suhud. Sedangkan nafsu otomatis marah dia. Nah, marah nafsu kalau sudah gini, oh marah. Ini jadi dia balik lagi, digoyang lagi sama nafsu lagi. Wa tabudur ilal fitnah, dan cepat-cepat menuju fitnah. Nah, maka disinilah jadi dalam seorang murid itu tadi menghadapi rintangan-rintangan al-awarid. Awarid ini ya semacam ini tadi, rezeki, terus kekhawatiran-kekhawatiran, musibah-musibah, terus ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 ini tadi. Fahtaja ila qadhiya bi arba'ati asya. Nah, untuk menyelesaikannya juga butuh 4 perkara. Pertama apa? At-tawakkul 'ala Allah subhanahu fi mawadi'ir rizki. Yang pertama untuk urusan rezeki, macam mana nih ya? Biar hati tenang, bisa fokus ibadah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Ya. Pokoknya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tak usah mikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan harik jadak unzil alaika rizqa. Gerakkan tanganmu, aku akan nurunkan rezeki. Sudah, tak usah pikir. Pokoknya